ketika 100 harinya Gus Dur di alun-alun Tuban. Via ikut marah, Kiai Kanjeng ikut marah, saya sedikit marah. Ya. Saya marah di alun-alun itu dengan saya mengeluarkan rotok sekti dedek maksudnya. Mau tak dilebat, mau tak itu. Cuman saya marahnya bukan karena saya marah. Saya marah karena kalau ini tidak saya reaksi dengan tepat, nanti uang perempuan itu salah ilmu, salah pendapat, nanti dia akan ikut dolim. Maka saya harus kasih tahu kebenarannya. Maka saya membuktikan kebenaran saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Novia, istrinya. Mungkin kalau keberapa? Cuma satu. Dulu satu, terus bisa tuh sama saya. Jadi satu terus. Jadi saya nggak tahu, mungkin kalau teman-teman yang di sini kisaran umurnya masih di bawah 30, saya yakin nggak tahu saya. Karena saya pensiun 20 tahun yang lalu. Aku tahu. Oh tahu. Oh iya. Ya tapi alhamdulillah saya senang lah bisa bertemu sama teman-teman, bisa nemenin Cak Nur, karena sebetulnya saya tidak selalu bisa untuk ikut sama Cak Nur karena tugas utamanya adalah menjaga anak-anak. Nah kemarin Bu Ade bilang, saya bilang Mas Zaki, boleh nggak keperluannya Cak Nur sama Mas Andi? Saya soalnya anak-anak kalau terlalu lama tinggalnya, pas pulang Sabtu saya nggak di rumah, kasihan. Terus Mas Zaki langsung bilang, tidak bisa Mbak, paketnya Cak Nur Mbak Fia. Oh ya sudah. Terus kemarin ada sedikit Cak Nur minta perubahan itu, Cak Nur mintanya gimana kalau saya sendiri saja yang berangkat, Mbak Fia nggak usah. Terus Mas Zaki langsung ya saya, Bu Ade gimana Mbak Fia? Ya sudah, beda hari aja berangkatnya, berangkat. Gitu. Tapi insya Allah saya senang di sini, senang bisa ketemu teman-teman. Saya nggak bisa memberikan apa-apa kecuali mendampingi Cak Nur aja. Kalau diminta untuk ngomong seperti Cak Nur ya kita sama-sama. Kadang tadi belajar, saya juga terus belajar ngikut Cak Nur. Kadang paham, kadang juga nggak paham. Sama seperti teman-teman sekalian. Kadang ya bingung ngomong Cak Nur. Tangan biar aku nguri kamu. Saya nggak ngajarin Cak Nur nggak gitu. Ya karena memang saya kalau sama Cak Nur sendiri latar belakangnya juga jauh berbeda. Ya, saya bukan dari latar belakang Cak Nur. Saya orang kota dari kecil sampai ketemu Cak Nur juga membingungkan saya sebenarnya. Sampai sekarang. Kok bisa? Enggak, sekarang sudah. Sekarang sudah. Dulu kalau kata orang-orang dulu saya gila. Halal. Anaknya 4, alhamdulillah. Saya rasa itu aja kalau ada permintaan dari saya, sepanjang bisa saya lakukan dan memungkinkan insya Allah saya lakukan. Kalau tidak ada kembali ke Cak Nur karena saya ketika Cak Nur ngomong itu berarti saya juga ikut ngomong. Baca. Karena kalau orang izin saya jangan ngomong di sini dong. Oh iya. Jadi jangan lupa kalau Cak Nur ngomong, itu yang ngajarin Mbak Novia. Bisa saya itu ada yang lain monggo. Saya ini mas kan difitnah orang terus-menerus, geder-geder, dan saya tidak pernah marah kepada mereka. Via mengalami sendiri bagaimana saya dijelek-jelekin orang di depan 30.000 orang ketika 100 harinya Gus Dur di alun-alun Tuban. Via ikut marah, Kiai Kanjeng ikut marah, saya sedikit marah. Ya. Saya marah di alun-alun itu dengan saya mengeluarkan rotok sekti dedek maksudnya. Mau tak dilebat, mau tak itu. Cuman saya marahnya bukan karena saya marah. Saya marah karena kalau ini tidak saya reaksi dengan tepat, nanti uang perempuan itu salah ilmu, salah pendapat, nanti dia akan ikut dolim. Maka saya harus kasih tahu kebenarannya. Maka saya membuktikan kebenaran saya itu. Nah, sampai yang saya gigi sekedar sharing pengalaman ya, nanti seluruhnya di random untuk jadi hikmah Anda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian karena saya marah, kan semua cemas kiai-kiai di Tuban itu.
Terus mereka minta ketemu saya jam 2 malam ya guys, jam 2 malam. Dan saya dimohon jangan marah, sudah kasihan kita, kasihan umat, kasihan kalau jangan marah kan kita semua cemas, kita semua takut, kita semua gitu. Loh, tapi itu tak tutur no, Pak ya itu tak tutur no, al-hakku itu tak tutur no, sehingga bener ini sama ini kalau enggak saya menjadi dolim juga secara ilmu kepada umat. Pokoknya dia ngeyel terus, saya juga ngeyel terus. Sampai Mbak Fia ngawal saya supaya saya tidak sampai kalap lagi. Jadi dia nyenggol aku ini gitu terus sikilku di senggol sisiran gitu. Supaya saya sisiran supaya saya tidak kalah. Tapi akhirnya Mbak Fia yang tidak kuat. Jadi Mbak Fia akhirnya yang ngomong sama dia itu, Pak saya ini istrinya Cak Nun. Cak Nun ada di sini atau tidak di sini yang menentukan saya, karena saya punya hak atas suami saya. Gitu. Nah saya mengizinkan Cak Nun di sini. Bahwa Cak Nun harus duduk di panggung dengan tokoh-tokoh yang membunuh dia. Jadi saya itu dibunuh ceritanya. Disantet oleh 41 orang. Dibiayai 400 juta pada sekitar 15-16 tahun yang lalu ya. Sekitar 2002-2003. Aku dipaten mas. Jadi saya itu sampai aku disantet lah. Berame-rame. Dua golongan. Yang satu amal bilah yang yayasan penipu itu, yang saya lawan di stadion, aku perang di stadion. Aku tak usir kabeh ngomong. Waktu itu ke stadion tak usir kabeh. Terus pada saat yang sama saya disantet oleh orang-orang yang belain Gus Dur, yang menganggap saya ini anti Gus Dur loh mas. Kalau saya itu gini loh mas, aku ngerti politik rek, aku ngerti Jakarta ini lakunya ya apa. Dan saya bilang sama teman-teman Ansor, Banser, MNI, ini Gus Dur dalam bahaya. Kalau Anda tidak segera antisipasi, Gus Dur bisa jatuh sebelum 3 bulan dari sekarang. Malah murah-murah jawabku, malah murah-murah. Loh, kalau kalian marah sama saya, nanti kalau sebelum 3 bulan Gus Dur jatuh, kena impeachment, jangan marah sama saya, sudah kasih tahu. Saya ini karkunya loh. Kau niku njaluk tolong aku, mandati saya, kasih mandat saya untuk mengantisipasi keadaan di Jakarta. Saya akan tolongin Gus Dur, saya akan halangi pemecatan kepada Gus Dur. Nah aku gak dijaluk tolong, masa aku menolong, kayak aku harus punya mandat dari MOK, dari kan begitu, dari PKB, dari mana? Lah saya nggak disuruh ya. Masa aku nanya nilai ini loh. Nah, karena saya bersikap seperti itu, saya malah dianggap mengancam sehingga Gus Dur akan jatuh. Lu lagi ngandani iki kaya ana mas. Dadi nek di zaman desa biyen nek ana banjir kentong beber. Nek ana raja kaya ilang kentong grok tung tung ya. Ana maling kentong songo. Kenapa ya? Nah di Indonesia saiki tak ada ya. Di Indonesia sekarang sing disalahkan sing nyulah kentongan. Di sana lah, ya Pak. Banyak kasus, saya nabuk kentongan ini saya dihukum. Ada loh kasusnya. Apa ada penyelewengan, apa kayak korupsi, apa kayak yang mengumumkan ini yang dihukum, bukan yang menyeleweng. Nah, termasuk saya kena itu. Akhirnya aku ini Mbak Fia bisa cerita bahwa aku itu sampai ini gitu. Tremor ini, jadi badan saya turun berapa kilo ya? Sampai 50. Dari saya itu 71 lah, bobot saya, sampai 50 kilo, kuru pol. Tapi saya tidak pernah berhenti, saya tidak pernah opnam, saya tidak pernah berlaku sebagai orang sakit. Aku tetap keliling terus, sampai semaput di tempat-tempat acara di Padang, di Jakarta, di mana saya semaput di Bojonegoro, saya terus jalan. Terus intinya Anda bisa cari di YouTube kok. Acara saya dengan Fakultas Kedokteran UGM, dokternya yang menyatakan, yang menceritakan, kemudian yang menceritakan bagaimana saya diperlakukan seperti itu. Terus saya diperiksa di Sarjito seluruhnya, radiologi, di ronsen semua, yang hasilnya adalah saya itu sinyal kobong. Jadi gini ireng deh.
gambar itu isinya hitam sampai dada semua. Jadi semua sudah tidak berfungsi alat-alat. Jadi makan apa saja tidak akan berfungsi. Nah, ini ceritanya. Terus, gara-gara santet 41 orang, biaya 400.000 plus 400 juta waktu itu loh mas. Saya kira mungkin 400 miliar. Terus, nah ini terus Mbak Fia bilang, ya kan sudah jelas buat diantisipasi. Akhirnya saya kan orangnya tidak marah, Pak. Aku sing nyampe tadi ya telepon aku loh. Sama dia tuh ngomongin, sing biayai, sing rawatnya ya yang mereka saya. Aku ya gak apa-apa. Dan yang saya paling bersyukur bahwa saya tidak dendam dan saya tidak marah. Itu bagi saya itu luar biasa. Sampai hari ini. Bila aku ditelepon, dia nelpon tuh ngecek terus mati lah guru. Kalau itu nak kirim aku aja kenal apa nak kirim aku mobilnya itu lah gitu. Dia ngono. Kalau dia tidak melakukan dia kan kayak gitu. Maksudnya apa cak kok kirim knalpot yang gitu. Dia nggak tanya. Terus merencet mana itu? Oh berarti calon. Gitu ya. Dan seterusnya lah. Akhirnya karena perintah dari istri tercinta. Terus saya disuruh mengantisipasi gini, nyun sewu tinja saya itu kayak aspal, nah hitam kental atos, Apa kayak batu atau? ya. Terus ada teman kita yang pegawai lab UGM, ambil punya saya itu dimasukin wadai film Fuji film sing kuandel ya sing. Nah itu dibawa pulang, besok paginya mau dibawa ke lab, sampai rumah meledos Pak, pecah. Jadi artinya perut saya itu sebenarnya harus meledos. Wong delok image itu tak iso meledos no, besoknya baru sisanya diambilin dibawa ke lab, itu baru bisa terurai unsurnya itu di atas 1500 derajat Celcius pemanasannya. Jadi perut saya itu isinya uranium, pokoknya logam-logam berat dan panas. Kalau uranium itu Pak, tidak usah panas Pak, anget aja meledos. Nah saya itu meteng uranium itu,